Ini sama-sama ya? Iya, satu panel kita bertiga ya. Sekali dong. Nah, belum mepet. Ibu di tengah. Apa-apa? Mbak, maaf. Ibu di tengah kayak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dong. Yang paling senior dong. Annyeong. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Tambah cantik aja. Lo yang ngomong nih lo. Matur. Dengan senang hati. Halo. Akhirnya apa yang kita berusaha lakukan adalah finding a balance. Perempuan nggak harus hadapin itu sendiri. Ketika menikah dan punya anak, tanggung jawabnya itu terbagi menjadi dua, ada ayahnya dan juga ada ibunya. Ketika perempuan punya pilihan dan tidak disupport, akhirnya perempuan ngambil pilihan yang agak kelihatannya agak egois. Padahal sebenarnya kalau menurut saya pribadi bukan egois, perempuan punya hak untuk menentukan atau mengambil pilihan apapun itu dalam hidupnya. Ada yang bilang gini, mimpi itu kan gratis, kenapa kita itu pilih yang paling murah? Jadi mimpilah yang setinggi langit. We don't know when itu akan, karena dengan mimpi biasanya itu akan menggerakkan kita. Aku mau datang ke Idea Fest, aku diundang menjadi salah satu speaker. Kita bakalan ngomongin soal perempuan, kan aku perempuan ya. Terus aku ketemu banyak perempuan-perempuan di Jawa Timur, jadi mungkin nanti banyak fokus ngomonginnya soal itu. Sebenarnya ini mungkin setiap masa nih topik ini tidak akan pernah membosankan, karena setiap perempuan di masanya punya tantangan masing-masing gitu. Cuman bedanya makin sekarang kan makin aware orang, jadi makin terbuka dengan perempuan gitu. Nggak kebayang ya sekarang aja kita sebagai perempuan banyak tantangannya gimana nenek moyang kita ya kan gitu. Nanti bakalan banyak sharing. Di era modern kita satu sisi masih nanganin ada yang perempuan terjebak dalam pernikahan dini, terus keterbatasan akses terhadap pendidikan gitu ya. Tapi di satu sisi ada perempuan-perempuan kita, wanita-wanita hebat ya, udah go internasional dengan bidangnya masing-masing. Ada yang jadi lawyer, ada yang jadi banyak banget gitu. Nah, semakin banyak isu-isu ini diketahui banyak pihak, kan aku yakin perempuan-perempuan nanti juga makin banyak tempatnya, karena kita kan pengennya tuh bisa komplit, bukan compete ya, tapi complete each other dengan gender laki-laki gitu. Jadi komplement gitu loh. Jadi laki-laki punya keunggulannya sendiri, perempuan juga punya keunggulannya sendiri. Secara lahiriah tuh sudah masing-masing punya. Jadi sayang justru kalau hanya didominasi satu gender, akan kehilangan banyak potensi dari gender satunya gitu. Kurang lebih begitu deh. Tapi mudah-mudahan seru sih kalau ngelihat acaranya. Aku sering lihat-lihat Instagramnya, topik-topiknya tuh soalnya berat-berat tapi relatable semua gitu. Jadi yang pasti seru sih. Tadi suami aku udah pulang-pulang kan gitu, dia ternyata habis dari lokasi yang sama tapi dia pembukaan gitu. Nah, Mas Emil pulang-pulang bawa oleh-oleh banyak makanan karena dia tahu ketika makan kan. Jadi tadi dia sempat keliling ada artisan market gitu. Buset, enak banget, dessertnya banyak, coklatnya world class kalau aku bilang mah gitu. Gak tahu deh terus sempet gak ya, mudah-mudahan ya. Cuman kalau nggak sempet pun suami aku udah dengan baik hati bawain aku tadi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tadi ketemu Mas Andi. Iya kan? Pas pembukaan ya? Iya. Hai. Iya. Yes. Nice to meet you. Iya. Hai. Arumi. Halo, Arumi. Hai. Saya Edwin dari ADGI. Dari? ADGI. ADGI. Jadi kita yang bantu pemerintah buat logo-logo biasanya. Ya. Pernah dengar. Udah makan belum? Aku udah gampang. Karena makanan bisa bayar. Oh wow, oke nanti aku lihat. Gitu. Hai, Ibu, apa kabar? ingat, alhamdulillah. Si tinggi, ya kan? Pinggangnya dulu. Udah tarik paling kenceng. Ini coklatnya tadi dia bikin. Oh my god, enak banget. Aku langsung dikasih tadi. Dan ini nanti ada satu on the way untuk ibu. Thank you. Iya, tadi ketemu bapaknya. Iya. Bagiannya. Ini sama-sama ya?
Iya, satu panel kita bertiga ya. Oh, sekali dong. Belum mepet. Ibu di tengah, apa-apa? Mbak mau. Ibu di tengah kayak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Yang paling senior dong. Yes. Hai. Mau say hi. Gue kuliah bareng sama Pak Emil di APU. Di Oh Jepang, masa? Iya. Wow, long time ago. Aku pernah ke APU ternyata Aku dingin tahu banget. waktu Bapak lagi nge-public lecturein kan. Oh gitu? Iya. Oh, yes. Ternyata satu alma mater. Iya. Sama Mas Emil. Selamat siang semuanya. Senang banget aku bisa di sini dan banyak perempuan-perempuan yang laki-laki diterima juga kok. Walaupun topiknya gitu ya. Kalau misalnya kilas balik gitu ya, akhirnya aku sebetulnya sekarang sebagai ketua PKK, ketua Dekranasda di Provinsi Jawa Timur, itu jabatan nggak sengaja karena ternyata istri dari setiap kepala daerah tuh ternyata punya tugas-tugas itu gitu ya, dan akhirnya membuat aku berkecimpung di situ. Nah di PKK ini yang akhirnya kasih aku pertama kewajiban gitu ya, dari yang jalanin PKK itu kayak kewajiban kayak harus dijalani gitu kan, sampai sekarang akunya sendiri yang semangat gitu karena ternyata hadapannya sama perempuan banyaknya, walaupun laki-laki juga karena family kan ada ayah ibu anak, tapi kebanyakan sama ibunya, terus sama anak-anaknya, terus juga ternyata isu gender ini tuh sangat erat kaitannya dengan family, bahkan di unit terkecil dalam sistem sosial kita itu udah ada gitu. Jadi dari situ tuh udah mulai deh akhirnya kayaknya I meet my new passion gitu. Yang paling penting tuh kita understand dulu positioning ibu di dalam keluarga itu very crucial gitu ya. Tapi kita yakin nggak itu statement itu nggak ada yang meragukan karena pasti kita semua lahir dari seorang ibu dan di rumah kita lihat betapa pentingnya positioning seorang ibu. Tapi banyak yang terjadi itu gini, oh iya ibu rumah tangga, apresiasinya tuh tidak dianggap seperti CEO lah atau director gitu ya yang bekerja di luar sana. Padahal untuk bisa menjadi seorang ibu, so many sacrifices. Jadi ada mimpi yang ditunda, ada pendidikan yang ditunda dari seorang ibu dan impact-nya itu besar. Kalau katanya eyang-eyang zaman sekarang atau misalnya perempuan-perempuan yang usianya sudah senior, yang anaknya sudah masuk ke usia-usia produktif yang biasanya untuk menikah, itu komplainnya satu sekarang. Anak-anak saya susah banget disuruh nikah sekarang. Ada juga yang udah nikah susah banget disuruh punya anaknya. Ada yang udah punya anak satu susah banget disuruh nambahnya. Gitu, karena perempuan zaman sekarang udah pada pinter-pinter and they understand the sacrifice. Nah, kebayangkan ketika perempuan punya pilihan dan tidak disupport, akhirnya perempuan ngambil pilihan yang agak kelihatannya agak egois. Padahal sebenarnya kalau menurut saya pribadi bukan egois. Perempuan punya hak untuk menentukan atau mengambil pilihan apapun itu dalam hidupnya. Karena ini tuh dua usia produktif wanita untuk hamil dengan usia produktif seorang wanita ataupun laki-laki untuk bisa membangun karir tuh sama usianya. Usia bagus secara reproduksi untuk perempuan usia 20 sampai 35 tahun, itu yang dianjurkan sama dokter untuk punya anak. Dan sedangkan bayangkan kakak-kakak sekalian usia 20 sampai 35 tahun itu usia prima-primanya kita kan. Di situ ada sekolah, di situ ada mulai karir, di situ udah mulai gitu. Jadi perempuan dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat berat. Nah, di sini tuh akhirnya apa yang kita berusaha lakukan adalah finding a balance. Perempuan nggak harus hadapin itu sendiri. Karena pada dasarnya ketika menikah dan punya anak, tanggung jawabnya itu bukan perempuan. Tanggung jawabnya itu terbagi menjadi dua, ada ayahnya dan juga ada ibunya. Nah, the balance ini aku melihat di kota-kota itu semakin terbuka juga ya para laki-lakinya gitu ya, untuk tidak menganggap memberikan suara terhadap perempuan, memberikan ruang kepada perempuan, bekerja sama dalam rumah tangga itu hal-hal yang feminin atau mengganggu maskulinitasnya.
Tapi yang saya hadapi 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini, yang kota tuh cuma 9. Sisanya desa. Nah, aku menghadapi pernikahan dini, aku menghadapi ya itu gitu. Saya dulu paling deketnya aja tuh ya, saya punya asisten rumah tangga. Nah, lulusannya SMP. Nah, saya tawarin kan untuk paket C ya gitu, paket C gitu. Jadi si asisten rumah tangga saya ini tuh semangat sekali. Terus mungkin dia cerita sama suaminya, pada saat itu suaminya kerja di pabrik tapi di luar kota gitu. Dia nangis izin ke saya, Bu, saya maaf ya Bu, nggak jadi, udah tak beli buku, udah tak daftarin, udah tak ini gitu ya. Terus nggak jadi ya Bu. Aku sebagai perempuan ya, aku ngerasa kayak enggak Mbak, kamu tuh perempuan pun nggak apa-apa. Pendidikan berbeda sama laki-laki tuh nggak masalah kan, kamu tidak kemudian, karena laki-laki juga lulusan SMP, suaminya juga lulusan SMP. Terus juga aku bilang untuk nggak apa-apa Mbak, kamu dengan pendidikan kamu lebih tinggi kan kamu kemudian nggak merendahkan suamimu kan gitu. Cuman kalau kamu punya keinginan, don't let anything untuk membatasi kamu selama itu pada jalurnya. Aku ngadu curhat ke suami aku gitu, Mas iki piye sih masalah gitu. Nah banyak kasus-kasus kayak gitu. Itu aku kasih contoh kasus itu karena aku contoh yang paling dekat sama aku, dan aku ngerasa kayak gila, aku di luar sana berusaha empowering other women, tapi yang di rumah aku aja aku nggak bisa tembus loh gitu, karena aku punya batasan sampai mana aku bisa ikut mencampuri kan. Dan aku yakin mudah-mudahan dengan eranya seperti ini, jadi sosial media ya semua selalu ada dua outcome ya, ada positif dan negatif. Positifnya para perempuan jadi lebih banyak yang speak up, perempuan lainnya jadi lebih banyak mendengar. Yang tadinya melihat itu impossible, oh ternyata yang lain melakukannya, it's impossible for me. Jadi membuka, tapi di satu sisi juga mudah-mudahan sosial media dan keterbukaan zaman ini juga kadang-kadang kalau nggak dikelola dengan baik, takutnya akan merugikan perempuan juga gitu, karena netizen kita itu kadang-kadang lentur banget jempolnya, ya kan? Jadi jadi kayak apa ya, body shaming dan sebagainya itu kayaknya enteng banget. Nah, hopefully dengan berkembangnya zaman makin kuat juga, makin tangguh juga para perempuannya. Dan satu sisi juga para laki-lakinya juga, karena perspektif aku di PKK itu kan benar-benar ke keluarga. Walaupun fokusnya kepada ibu dan anak, tapi laki-laki itu tidak bisa ditinggalkan karena sebagai ayah gitu. Sebelum kita end the session, ya saya mau dengar the last statement dari Kak Uli dan juga Bu Arumi seperti itu. Oke. Kita never give up. Kalau memang belum mencapai mimpinya itu, saya juga belum mencapai mimpi saya nih sampai saat ini ya. Udah hampir 60 nih umur saya. Masih banyak sekali, jadi saya bermimpi bahwa semakin banyak umur saya, semakin saya curahkan kepada sosial. Jadi kita jadi encourage woman to woman, jadi kita help each other. Jadi itu yang paling penting, dan jangan menyerah, never give up. Kalau dari aku, harapannya buat para perempuan semakin ambisius lagi kayak perempuan-perempuan yang ada di sini gitu ya. Karena sebenarnya ambisius itu kata-kata yang nggak fair sih kita cantumkan ke perempuan gitu, karena kadang-kadang perempuan ketika punya mimpi disebutnya ambisius gitu, ya kan? Tapi kayak melekat gitu ya. Tapi maksudnya perempuan makin banyak lagi yang punya mimpi setinggi langit. Ada yang bilang gini, mimpi itu kan gratis, kenapa kita itu pilih yang paling murah? Jadi mimpilah yang setinggi langit. We don't know when itu akan, karena dengan mimpi biasanya itu akan menggerakkan kita. Punya mimpi yang tinggi, selagi kita juga sama-sama dengan kapasitas masing-masing, mau dari sektor pemerintah, mau dari sektor swasta, atau kita gitu sesama perempuan, walaupun kita nggak punya embel-embel kita di mana gitu ya, tapi meningkatkan aksesibilitas untuk para perempuan lainnya untuk mendapatkan apa yang kita dapat, mau itu pendidikannya, mau itu kelayakan hidup dan many things gitu ya. Yang terakhir, kalau kita ngomongin perempuan, sebetulnya ini nggak pernah bisa lepas daripada laki-laki. Gender equality itu bukan bermaksud untuk menitik beratkan kepada persaingan antara laki-laki dan perempuan, tapi pelengkap. We are to complete you, not to compete with you. Jadi kita itu pelengkap dan complementary. Contohnya kalau secara data ya, UMKM di Jawa Timur itu 60% dari pemegang ekonominya yang ada di Jawa Timur. Kita bisa survive pada saat COVID kemarin itu karena UMKM. Karena semua pabrik-pabrik besar tutup.
nggak kuat kan mereka. Yang menghidupkan Jawa Timur, PDRB dan sebagainya, uang masih bisa berputar di Jawa Timur adalah para UMKM. 60% para UMKM kita itu perempuan. Jadi bisa bayangkan kalau perempuannya letoy-letoy, perempuannya nggak punya mimpi, nggak punya visi, dan tidak disupport oleh para laki-laki. Karena mereka-mereka ini, perempuan yang bisa bikin Jawa Timur maju adalah mereka-mereka yang disupport oleh keluarganya. Laki-lakinya mau untuk bisa sama-sama bekerja sama. Banyak yang menjadi supporter juga. Jadi itu picture aku untuk para perempuan khususnya di Jatim. Ini thank you so much again. Sama-sama. Dan Terima kasih. Ibu yang luar biasa hari ini. Dan tidak ada kata yang telah berkenan. Mohon maaf grupnya. Yes, thank you. Banyak luar biasa. YouTube. Ya. Annyeong. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Tambah cantik kan. Lo yang ngomong nih lo. Matur nuwun. Dengan senang hati. Halo. Buka jalan, buka Thank you, thank you, thank you. Terima kasih, sukses, sukses. Siap, acaranya sukses. Bu, terima kasih dukungannya. Makin sering luar biasa. lagi. Iya. Amin. Halo, yes. Dengan Bu Uli. Ah iya makanya. Ayo Bu, malah belum foto kita. Yuk. Balik ke Jakartanya kapan Ibu? Sore ini loh. Makasih ya. Ibu, Aku minta nomor teleponnya dong. boleh dong. Nanti Amin. Ya, oke. Langsung catat nomor aku aja lah. Nanti kamu langsung WhatsApp gitu ya. WhatsApp ya. Sip. Oke, sure. Yes. Tunggu WhatsAppnya. Ayo Bu, monggo. Mana? Tas ya. Bagus banget. Ah, terima kasih. Sukses ya. Siap. Terus majukan wanita Indonesia. Ini Siap. udah nenek ini. Tapi banyak harus wejangannya. Ya. Mari. Aku pamit. Terima kasih banyak. Iya, mudah-mudahan sukses. Bikin acara seperti ini terus. Ya. Sudah selesai, tadi seru banget. Jadi dia itu tipenya akan ada banyak speaker dengan topik yang berbeda-beda. Dia sistemnya kayak kelas-kelas gitu. Yang datang bisa pilih mau dengerin speaker apa, siapa dan juga topik apa. Tadi aku bahas tentang topik woman empowerment dan pertanyaannya bagus-bagus banget. Dan Idea Fest kayaknya sesuai dengan namanya ya gitu, memberikan banyak ide-ide gitu. Yang mudah-mudahan makin banyak kita ruang-ruang diskusi kayak gini, semua topik itu, semua isu-isu itu bisa kita hadapin sama-sama, nggak cuman sendiri-sendiri aja. Sukses!